Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Kolbi Ramadhani. Dalam teknik umum bimbingan dan konseling, hal yang akan pertama kita bahas yaitu perilaku attending, yang dimana perilaku attending menurut Charkov dan kawan-kawan pada tahun 2007 mereka menyebutkan bahwa attending adalah cara yang menunjukkan bagaimana konselor menyiapkan diri, bersikap atau berperilaku, mendengarkan, memberikan perhatian kepada klien sehingga klien merasa aman, nyaman, diperhatikan oleh konselor. Dengan kata lain, attending adalah keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk memusatkan perhatian kepada klien, agar klien merasa dihargai dan merasa dibimbing dengan suasana yang kondusif, sehingga klien bebas mengekspresikan atau mengungkapkan pikiran, perasaan, ataupun tingkah lakunya. Selanjutnya yaitu keterampilan attending meliputi yang pertama, posisi badan, termasuk gerak isyarat dan ekspresi muka. Di antara posisi badan yang baik dalam attending mencakup: pertama, duduk dengan badan menghadap klien. Yang kedua, tangan di atas pangkuan atau berpegang bebas atau kadang-kadang digunakan untuk menunjukkan gerakan isyarat yang sedang dikomunikasikan secara verbal. Yang ketiga, responsif dengan menggunakan bagian wajah, misalnya senyum spontan atau anggukan kepala sebagai persetujuan atau pemahaman, dan kerutan di dahi tanda tidak mengerti. Dan yang terakhir, badan tegak lurus tanpa kaku dan sesekali condong ke arah klien untuk menunjukkan kebersamaan dengan klien. Selanjutnya yaitu kontak mata. Kontak mata yang baik berlangsung dengan melihat klien pada waktu dia berbicara kepada konselor dan begitu juga sebaliknya. Kontak mata harus dipertahankan atau dipelihara dengan menggunakan pandangan spontan yang mengekspresikan minat dan keinginan mendengarkan serta merespon klien. Dan yang selanjutnya yaitu keterampilan attending yang terakhir yaitu mendengarkan. Memelihara perhatian penuh yang terpusat kepada klien, yaitu mendengarkan apapun yang dikatakan oleh klien, mendengarkan seluruh pribadi klien, kata-kata, perasaan, dan perilakunya. Memahami keseluruhan perasaannya, itu merupakan hal terpenting yang harus kita lakukan. Oke, selanjutnya yaitu empati. Jadi dalam teknik umum bimbingan konseling ini ada empati yang harus dipahami oleh seorang konselor atau dikuasai oleh seorang konselor, karena empati ini merupakan sebuah kemampuan konselor untuk merasakan apa yang dirasakan klien, merasa dan berpikir bersama klien, dan bukan untuk atau hanya tentang klien saja. Dan di sini juga empati itu terbagi menjadi dua, yaitu empati primer dan empati tingkat tinggi, yang dimana contoh dari empati primer ini lebih ke sekedar dia yang cuma mengerti tapi tidak baper, sedangkan di empati tingkat tinggi ini seseorang itu sudah masuk ke dalam fase baper atau bawa perasaan. Jadi perasaan konselor juga ini di sini ikut seperti itu. Dan selanjutnya yaitu refleksi, yang dimana refleksi ini yaitu memantulkan kembali kepada klien tentang perasaan, pikiran, dan pengalaman sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan nonverbalnya. Jadi di sini ada 3 macam atau 3 jenis refleksi. Yang pertama ada refleksi perasaan, yang kedua ada refleksi pikiran, dan yang ketiga ada refleksi pengalaman. Jadi pada refleksi perasaan di sini refleksi perasaan yaitu yaitu keterampilan atau teknik untuk dapat memantulkan kembali perasaan klien sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku atau perilaku verbal dan nonverbal klien. Jadi contohnya itu kayak gini. Tampaknya yang Anda katakan adalah bla 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 bla. Seperti itu. Dan begitu pun juga dengan refleksi pikiran dan refleksi pengalaman.
Nah, selanjutnya yaitu eksplorasi masalah. Jadi, kalau misalnya tadi adalah refleksi, sekarang adalah eksplorasi. Jika tadi refleksi yaitu memantulkan kembali kepada klien, maka eksplorasi ini adalah teknik untuk menggali perasaan, pikiran, dan pengalaman klien. Jadi kenapa menggali? Karena hal ini tuh penting dilakukan. Karena masih banyak klien yang menyimpan rahasia batin, menutup diri, tidak mampu mengemukakan pendapatnya, dan dengan adanya teknik ini sangat memungkinkan klien untuk bebas berbicara tanpa rasa takut, tertekan, dan terancam. Dan selanjutnya ada menangkap pesan. Jadi menangkap pesan atau paraphrasing ini adalah teknik untuk menyatakan kembali esensi atau inti ungkapan klien dengan teliti, mendengarkan pesan utama klien, mengungkapkan kalimat yang mudah dan sederhana, biasanya ditandai dengan kalimat awal, adakah atau nampaknya, dan mengamati respon klien terhadap konselor. Adapun tujuannya yang telah tertera pada 4 poin tersebut. Jadi poin 1, 2, 3, 4 itu merupakan tujuan dari menangkap pesan. Dan selanjutnya yaitu pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka yaitu teknik untuk memancing siswa agar mau mengungkapkan perasaan, pengalaman, dan pemikirannya dapat digunakan teknik pertanyaan terbuka ini. Dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan juga sebaiknya tidak menggunakan kata tanya, kata tanya mengapa atau apa sebabnya. Karena pertanyaan semacam ini tuh akan menyulitkan klien dan dia tidak akan tahu alasan atau sebab-sebabnya. Oleh karena itu, lebih baik gunakan kata tanya apakah, bagaimana, adakah, dapatkah, dan lain sebagainya. Ini contohnya seperti ini. Apakah Anda merasa ada sesuatu yang ingin ditanyakan? Nah, gitu. Selanjutnya yaitu pertanyaan tertutup. Jadi, tidak selamanya harus menggunakan pertanyaan terbuka ya, karena dalam hal-hal tertentu dapat pula digunakan pertanyaan tertutup yang harus dijawab dengan kata ya atau tidak, atau dengan kata-kata singkat yang lainnya. Tujuan pertanyaan tertutup ini untuk yang pertama, mengumpulkan informasi. Yang kedua, menjernihkan atau memperjelas sesuatu. Dan yang ketiga, menghentikan pembicaraan klien yang melantur dan menyimpang jauh. Terus teknik berikutnya yaitu ada dorongan minimal, yang dimana dorongan minimal ini merupakan sebuah teknik untuk memberikan suatu dorongan yang langsung dan singkat terhadap apa yang telah dikemukakan oleh klien. Dan jadi teknik ini juga ditandai dengan adanya ungkapan kalimat kata oh, iya, lalu, terus, dan lain sebagainya. Terus selanjutnya yaitu interpretasi, yang dimana interpretasi ini merupakan sebuah teknik untuk mengulas pemikiran, perasaan, dan pengalaman klien dengan merujuk pada teori-teori, bukan pandangan subjektif konselor. Ini bertujuan untuk memberikan rujukan pandangan agar klien itu mengerti dan berubah melalui pemahaman dari hasil rujukan baru tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu mengarahkan. Jadi mengarahkan yaitu teknik untuk mengajak dan mengarahkan klien melakukan sesuatu. Jadi di sini seorang konselor itu menyuruh klien untuk bermain peran dengan konselor atau menghayalkan sesuatu. Dan yang terakhir yaitu menyimpulkan sementara, yang dimana menyimpulkan sementara ini merupakan sebuah teknik untuk menyimpulkan sementara pembicaraan sehingga arah pembicaraan itu semakin jelas. Dan poin 1-4 itu merupakan tujuan dari teknik ini. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada klien untuk mengambil kilas balik. Terus yang kedua,
menyimpulkan kemajuan hasil pembicaraan secara bertahap. Yang ketiga, meningkatkan kualitas diskusi. Dan yang terakhir, mempertajam fokus pada wawancara konseling. Dan yang di bawah itu merupakan sebuah contoh kalimat yang diucapkan oleh seorang konselor pada tahap menyimpulkan sementara ini. Baiklah, karena kita juga telah berada di penghujung detik, maka dari itu saya Ainun Kolbi Ramadhani memohon pamit undur diri, dan apabila terdapat begitu banyak kesalahan atau kekurangan dalam video ini, saya memohon maaf. Dan mudah-mudahan sedikitnya ini bisa membantu orang lain atau sahabat-sahabat yang lain. Maka dari itu, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.